Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna ya arhamar rahimin. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Pun dari Allah. Rasa terima kasih kepada Allah atas nikmat sekecil apapun dari Allah. Sebab kalau dia tidak bisa bersyukur dengan nikmat Allah yang sekecil apapun, orang itu akan terpuruk, orang itu akan menjadi terbebani dari setiap nikmat yang ada. Orang mun kada bisa bersyukur awan nang halus, dia pasti berpikir nang ganal. Ketika ia berpikir nang ganal, itu sudah otaknya sudah rusak, diganggu oleh keadaan itu. Nah, oleh sebab itu kada boleh kada. Kita punya kewajiban selalu bersyukur sekecil apapun nikmat Allah. Sebab nikmat Allah itu sudah kita ketahui. Wa in ta'uddu nikmat Allah la tuhsuha. Jika kamu menghitung nikmat Allah, maka kamu tidak akan bisa menghitung. Ibu ini dokter, cetak kuning ibu. Amun kita sesak nafas itu masuk ke rumah sakit, bawa oksigen ya bu, berapa bayarannya bu? Nanti ibu tahu berapa satu wadah yang itu. Betapa nikmat Allah yang begitu besar. Bernafas kita ada suara bayar. Ada yang bayar sana. Alhamdulillah, alhamdulillah ada yang bayar. Sekarang misalnya kita sesuatu yang kita makan, apakah itu nyaman atau kada, nikmat atau kada, itu kan ada permasalahannya. Yang penting nyaman itu andakannya di lapar, ya kada. Jadi orang nang pintar itu nya kada milik, mikirkan urusan dunia ini kada usah pening. Sebab amun kita berpikir makanan nyaman, ya kan? Nah ada di rumah, laparkan aja dulu, nyaman lah. Tapi amun kita berpikir supaya makan yang nyaman, itulah lo mengeluarkan honda, lah. Imbang mengeluarkan honda, yuk abahnya kita tulangkan ke anu, kosong pulang rumah. Imbahnya nang dipikirkan, bayi makan ke situ perutnya kenyang, sama aja juga. Jadi apa nikmat yang sebenarnya? Nikmat yang sebenarnya adalah ketika kita diberi Allah Ta'ala kesenangan dengan sesuatu itu, lalu kita merasakan itu adalah nikmat yang terbesar. Maka hidup ini akan selalu tenang, hidup ini akan selalu nyaman. Kalau ini alhamdulillah. Oleh sebab itu kita bersyukur betul. Pada hari ini pun kita bersyukur bisa datang di sini. Bu, harta, kedudukan,
Dan apapun, kalau kita tidak bisa mensyukurinya, maka kita akan jadi hamba oleh yang kita harapkan, yang kita cita-cita, yang kita cita-cita tuh yang menjadikan kita sebagai seorang hambanya, bukan jadi hamba Tuhan lagi. Kita hendak jadi hamba Tuhan atau untuk hamba dunia, yang gitu toh. Aku hendak jadi hamba Allah, bukan jadi hamba dunia. Ya. Oleh sebab itu, dunia silahkan datang kepada kita, tapi jangan memaksakan diri. Silahkannya datang, supaya kita jangan terlalu sibuk. Ya, jangan terlalu sibuk, biasa-biasa aja lah. Ya kan? Ada orang yang kita lihat nih, belum subuh udah hilang dari rumah. Ya kan? Ada orang-orang yang ujar banjir, hayam belum turun, punya udah hilang. Ya kan? Dan karena ada hayam habis dan masukkan, ini belum naik. Ada kan? Yang dicarinya apa? Kita hitung lah, kita hitung. Kita santai aja. Aku kada bisa bicara mah, aku bisa pandir bener deh. Ya kan? Coba Bu. Harta yang kita kumpulkan pasti antara dua. Yang kita cari luar biasa itu antara dua. Angon kada ditinggalkannya atau kita yang meninggalkan. Ya kan? Amun kada ditinggalkannya atau kita yang meninggalkan. Mana yang kita meninggalkan? Kita meninggalkan dunia. Tujuan dah. Nah, kita meninggalkan dunia, satu contohnya sakit asam urat. Ya Bu ya, boleh makan pecok ubi. Jangankan yang nyaman, pecok ubi aja kan diberikan makan. Berarti kita tinggalkan dunia. Ya lah, hantamnya dada tinggi. Jangan melihat di dokter, dia boleh makan daging lah, dia boleh makan hati lah. Loh, makan hati gak boleh ya, apalagi makan hati laki. Ya, dia boleh. Ya. Nah itu pasti kayak itu, pasti. Itu kita meninggalkan. Yang kedua, kita meninggalkan. Yang kedua, kita ditinggalkannya. Yaitu ketika kita mati, kita tinggal semuanya. Gak ada yang kita bawa. Ada yang dibawa kok. Bayar kita mati sebulan sekali kada sudah datang. Betul Bu? Kuburannya di Tembilahan, anaknya di Tembilahan, tapi sebulan sekali kada datang ke kubur kita. Kadang-kadang hari raya tuh kan among kada keluar daerah kurang Pak. Bocah kata keluar daerah bisa 4 tahun kada sing datang. Ya, memang di sini banyak hal itu. Mudah-mudahan ada yang tersinggung. Iya kan? Ya, takutnya diri kita masing-masing, takutnya diri kita masing-masing. Orang tua kita berkubur di sini, tapi ada sebulan sekali kita datangi. Bulan ingat almarhum Julak Ilmi. Nah kita tahu kan, ada yang tahu sini Julak Ilmi.
orang alim yang luar biasa. Nah, ini kuburnya di kita ya, Sidin Mahjab di sini orang pun tidak balik tahu John Sidin. Sidin sangat alim. Itu setiap hari Kamis sore Sidin datang ke kubur Mama Sidin. Setiap petang Kamis Sidin datang. Kenapa? Sebab Nabi itu ke Baqi itu setiap hari Kamis sore. Belum kena minta biang setiap Kamis, namun kawa sebulan sekali benang. Kalau dah kawitan tak ke tempat orang, aku kadang menyuruh bersedekah di rumah. Mau sedekah di rumah itu saban waktu. Itu saban waktu. Nang ini datang ke kubur abah, kabur bang. Maha, aku datang. Doakan aku mangga. Bisa lidipan diri. Apanya kata bisa? Ketika perang Badar selesai. Ketika perang Badar selesai, lalu Nabi berdiri di atas bukit. Wahai si Anu, wahai si Anu, wahai si Anu, apakah Allah menepati janjinya kepada kalian? Sesungguhnya Allah telah menepati janjinya kepadaku. Lalu sahabat berkata, ya Rasulullah, undang ngalehnya. Di Abu Jahal itu tidak ngaleh, Abu Lahab itu tidak ngaleh. Ujar Rasulullah, mereka tidak mendengar dengan telinganya lagi, tapi dengan kehendak Allah maka mereka mendengar dari manapun. Jadi mereka dengar. Itu Abu Jahal, itu Abu Lahab, apalagi kawitan saurang. Jadi mau hidup itu hendak nyaman. Ini hadisnya tuh gitu. Hadisnya kita hafal sebetulnya, hafal sebetulnya. Maka al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Hafalkan tuh ya. Al-jannatu, arti al-jannatu apa? Kesenangan, kebahagiaan yang tidak pernah ada sesuatu yang menyusahkan. Itu landasannya di mana? Di bawah telapak kaki. Arti aku tuh cari ini betis mama ada di sisi surga di situ ya. Artinya hadis itu menunjukkan betapa rendahnya surga di sisi Allah ketika engkau taat awan ibumu. Betapa kadar nilainya surga di sisi Allah ketika engkau bisa berbuat baik kepada ibumu. Jadi jangan mencari surga di bawah betis kawitan, tuhuk besok kalau mau ditimbul. Artinya apa di sini? Ayo kita datang nikmat, aku datang. Doakan aku malah supaya menjalani kehidupan di dunia ini lebih mudah, lebih nyaman. Itu aja, udah Fatihah. Udah. Lewat sudah assalamualaikum ya Umi. Keselamatan atau engkau wahai ibuku, atau keselamatan wahai abahku. Antum salam, engkau sudah mendahului aku dan kami kena nyesel. Apa sudah sih kira kalau sebulan sekali? Ya kada beristilah kada perlu beristilah. Kalau kamu membawa itu kan lo sambil lewat, boleh sambil lewat. Misalnya kita ini misalnya bisa di sini, ya kan? Bisa di sini atau di Tanjung Harapan, ya boleh. Nah, bawa anak-anak kita tahu nak juga patang nih, kan gitu aja. Yuk kita jalan-jalan, yuk patang nih jalan-jalan. Ayo ya anak, kemana-mana kita Tanjung Harapan satu mat. Betul, murid kita salah lagi. Satu masjid yang asal ada hadir di situ minimal sebulan sekali. Kalau kita berpikir bahwa anak kita akan melakukan itu juga kepada kita, berpikir
10 rahmat, sabuting rahmat itu aja sudah kada kabayaran apalagi 10. Nah amun nya 14 kali berarti 140 rahmat Allah turun ke kubur kami dan kita. Tidak ada yang lebih besar dari itu. Nah itu sebabnya jadi ziarah kubur. Nah jadi tadi kembali pada masalah kita. Yang kita punya tidak akan kita bawa. Yang kita punya tidak pernah kita bawa. Tapi Islam sangat melarang orang jadi pemalas. Dan Islam sangat menyuruh, Allah Rasul itu menyuruh orang itu hidupnya mengkawa sugih. Mengkawa sugih. Jangan jadi orang miskin. Tapi itu kan bergantung kepada nasib seseorang. Kita jangan nyalahkan orang pulang. Wah, miskin itu hendaknya ada. Itu memang sudah ditentukan oleh Allah. Tapi Islam tidak pernah menyuruh orang menjadi orang miskin. Itu sebabnya Rasulullah SAW kadal faqru ayyakuna kufra. Banyak orang-orang yang fakir akhirnya ingin menjadi kufur kepada Allah. Banyak orang yang fakir akhirnya kufur. Di mana kekufurannya? Yang jelas, kok fakir bisa kufur karena ini ada sabar. Yalah, karena ada sabar jadi kufur. Tapi bukan berarti setiap orang fakir itu ada sabar, bukan. Tapi Nabi itu memadakan kebanyakan orang yang karena kesusahannya lalu ini tidak sabar. Kenapa? Mengambil berkurang, menjarah berkurang, ya kan? Karena kesusahan. Namunnya suginya kalau melakukan itu kan. Nah itu, jadi bukan diartikan orang nang sugi, sebab kayak ini kekayaan itu yang penting kita pasang niat. Kekayaan itu yang penting kita yang pasang niat. Sebab niatnya ada pada diri kita, bukan pada orang lain. Ya Allah, aku mencari harta ini supaya aku dapat menafkahi sampai 7 keturunan aku dapat menafkahi. Kenapa? Sebab nafkah inilah pahala yang paling besar. Kita sebutnya gitu. Memberi orang itu pahalanya 10. Nah, memberi orang itu pahalanya 10. Memberi keluarga kerabat itu 70. Memberi keluarga yang lebih dekat itu 700. Tapi memberi anak itu 7.000 pahalanya. Jadi jangan dipikir-pikir bahwa aku meninggali harta ini bahwa ada pahalanya. Enggak, itu pahalanya sangat besar. Kenapa? Menghilangkan pada mereka untuk sifat tamak, menghilangkan pada mereka untuk membodohi orang lain, mengambil hak orang lain. Kan berarti di situ kita menjagai keluarga kita dari berbuat maksiat. Jangan pulang gimana? Kayaknya jah kubur yang di tanah wakaf juga. Muka itu habis akan aja harta, bahaya. Jangan dihabiskan. Itu sebabnya Allah Ta'ala sudah memadakan la taj'al yadaka maghlulatan fi 'unuqika wa la tabsutha kullal basti kana maluman mahsura. Jangan engkau jadikan tangan engkau di lehermu, tapi jangan pula engkau buka habis-habisan. Jangan engkau letakkan leher di lehermu, artinya pemalar benar. Pada mau keluar lalu harta sedikit udah mau, itu jangan. Nah kalau gini nih, untung benar hari ini nih, panitia untung benar. Nah panitia untung, ibu-ibu untung. Kenapa? Ini mau ada duit, karena kalau mengadakan gini,
ya kan? Bukan duit. Kau boleh mengadakan, Bu, mengadakan maulid ini, kan? Ujar buruk sedang sini habis, entah dari hadis kada tahu lah, pokoknya dari hadis. Ujar guru Zaidi, orang yang memberi satu biji korma untuk acara anak kayak ini, untuk acara maulid ini, ujar Zaidi, sebiji korma itu lebih baik daripada inya bersedekah seperti gunung Uhud emas. Kayak gunung Uhud toh, ada harusan gunung emas. Uhud itu sepanjangan itu kan, itu gunung Uhud semuanya. Kayak itu emas dibandingkan sebiji korma lebih mahal sebiji korma karena kita mengadakannya kayak ini. Kayak apa lagi untungnya? Nah oleh sebab itu, namun mengadakan nangka kayak ini nih, senangkan hati tamu. Yalah. Nah jadi paling kurang tuh amonin taruhnya paling kurang sebiji, jangan sekalian kayak kura-kura. Nang anak harap-harapan alay benar abeh mamanya bawakan sana alhamdulillah mak namanya bukan jasa bijian sekali dibeli nanti lantang kata kalau berbalik lagi intalnya itu ini kesempatan itu sebabnya kita sebabnya dari katakan la taj'al yadaka maghlulatan fi 'unuqik, jangan engkau jadikan tanganmu berada pada lehermu terikat, artinya bermalam. Tapi ingat, wala tabsutha, jangan engkau buka habis, jangan kau berikan sehingga engkau jadi habis. Kalau engkau jadi habis, itu karena maluman mahsura, engkau akan menjadi orang yang tercela, mahsura, dan engkau akan menjadi orang yang rugi. Jadi sekadar apa mampu kita ya silakan, tapi ada pahala yang paling besar, yaitu tadi memberi nafkah kepada anak, kepada keluarga, itu jauh lebih besar. Nah itu sebabnya berdoa memohon kepada Allah supaya jadi orang yang punya harta yang lebih. Dengan melihat miskin itu jangan, sebab doa yang dipakai doa miskin itu khusus untuk Nabi aja. Jangan dipakai doa Nabi dan itu jangan. Nah, Allahumma ja'alni miskinan fil hayat wa maitan, jadikan aku ketika aku hidup jadi orang miskin dan ketika aku mati jadi orang miskin. Itu jar Nabi, kita jangan umpat. Tapi kalau dilihat sejarah Nabi bukan orang miskin. Rasulullah itu orang sugih. Jujuranlah, Nabi itu orang sugih. Kenapa jadi Nabi itu orang sugih? Lelaki berbini saikom aja bini, sidin bini sambilan. Namun kata sugih katanya kau berbini sambilan. Tapi itu khususnya nah aku kira-kira juga kalau ada lelakian di sini nih. Kita udah nyampe, ini adalah laki yang kenal. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dunia adalah tempat untuk kita berusaha, dunia adalah untuk kita mencari bekal. Kun bidunya, ka'annaka ta'isu abadan wa man li akhiratika ka'annaka tamutu roda.
silahkan kamu bekerja untuk duniamu, tapi ingat, kamu akan hidup selamanya. Oleh sebab itu, carilah seduniamu, tapi dengan cara yang baik. Satu, pengertiannya kedua, carilah duniamu karena kamu akan hidup selamanya. Artinya, apabila sampai pada satu kewajiban, tinggalkan urusan dunia. Karena esok hidup lagi, esoknya hidup lagi, esoknya hidup lagi. Wa'mal li akhiratika, dan beramallah untuk akhiratmu seolah-olah engkau besok akan mati. Oleh sebab itu semuanya, terima kasih kepada ibu-ibu yang sudah hadir di tempat ini. Ini semata-mata kebaikan ibu-ibu atas hadirnya. Tapi tentunya di dalam penyampaian ini banyak yang kurang menyenangkan atau yang merasa kada nyaman, merasa tersinggung, mohon dimaafkan. Mudah-mudahan dengan hadirnya kita di tempat ini, kita pada hari ini belajar sedikit tentang arti di dalam kehidupan, apa tujuan hidup yang sebenarnya, bahwa tujuan hidup kita adalah mencari kehidupan yang lebih kekal dan abadi. Oleh sebab itu, mudah-mudahan ini bermanfaat. Sekali lagi mohon maaf, mohon ridha, mohon halal. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.